materi tentang pengukuran, yaitu tentang besaran dan satuan untuk mata kuliah fisika dasar 1. Nah, jadi teman-teman semuanya tidak perlu merasa bahwa fisika itu sulit. Sesuatu yang sulit itu biasanya berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi, sebelum kita belajar tentang fisika, ayo kita kondisikan dulu hati kita, pikiran kita, supaya kita merasa senang sehingga bisa menerima materi hari ini mengenai fisika, yaitu tentang besaran dan satuan dengan sangat-sangat mudah. Nah, teman-teman semuanya, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu nantinya diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi suatu satuan dari jenis pengukuran yang dilakukan, kemudian mahasiswa juga dapat memahami dan mampu menjelaskan pentingnya konsep besaran, satuan, dan juga dimensi dalam berbagai ilmu dan juga penerapan di bidang teknologi yang lainnya. Nah, kenapa sih fisika itu penting? Ini yang perlu teman-teman ketahui dulu sebelum kita belajar lebih lanjut tentang fisika. Jadi, fisika sendiri itu merupakan ilmu dasar yang digunakan di berbagai kehidupan. Jadi, di fisika, kita bisa mempelajari tentang perkembangan teknologi di bidang misalkan industri, kemudian kesehatan, dan juga di bidang-bidang yang lainnya. Jadi memang penerapan fisika itu sangat-sangat luas sekali teman-teman. Jadi di sini fisika sangatlah penting untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam fisika, satu hal yang merupakan hal yang amat penting ya, di mana di fisika itu mayoritas kita semuanya menggunakan yang namanya pengukuran. Jadi, jika kita ingin mengetahui ataupun memahami tentang suatu sistem, di dalamnya kita perlu tahu dulu sifatnya, kemudian karakteristiknya, fenomenanya, dan sebagainya. Nah, untuk kita bisa mengetahui hal-hal tersebut, maka kita harus berikan suatu gangguan di dalam sistem tersebut sehingga kita bisa tahu bagaimana responnya terhadap gangguan tersebut. Nah, kemudian jika kita ingin tahu mengenai respon dari gangguan yang kita berikan terhadap suatu sistem tersebut, nantinya kita bisa mengetahui bagaimana sih pengukurannya di dalam suatu kondisi tersebut tadi. Nah, ini kalau kita lihat kaitan antara pengukuran dengan hasil pengukuran. Kalau misalkan suatu sistem tadi itu tidak diberikan gangguan apapun, maka kita tidak akan tahu bagaimana sih hasil pengukurannya, bagaimana kondisi nilainya, dan juga kondisi setelah kita berikan adanya gangguan. Nah, sehingga jika kita ingin tahu bagaimana sistem tersebut bekerja dan juga karakteristiknya seperti apa, maka kita perlu adanya gangguan, yaitu gangguan ini yang dinamakan sebagai pengukuran. Jadi, pengukuran atau di sini kita sebutnya sebagai gangguan suatu sistem untuk mengetahui hasil dari pengukurannya, maka nanti di sini setelah kita berikan gangguan di sistem tersebut, maka hasil pengukuran itu akan kita ketahui. Nah, hasil dari pengukuran dari adanya gangguan tersebut disebutnya sebagai besaran dan satuan. Nah, jadi itu tadi yang namanya hasil pengukuran. Di dalam hasil pengukuran nantinya kita akan tahu nilai dari besaran dan juga satuan yang digunakan. Nah, teman-teman juga harus tahu dulu apa sih itu besaran. Jadi besaran ini adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur. Di dalam suatu fisika, besaran sangat-sangatlah penting supaya kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikan suatu persoalan fisika tersebut. Nah, di besaran sendiri di dalam fisika itu ada dua hal, ada dua macam, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang tidak terdiri dari besaran lainnya, di mana dia tidak bergantung oleh besaran lainnya. Nah, contohnya apa saja nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada juga yang namanya besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tersebut. Jadi, dia tidak lagi berupa satu besaran saja, tapi juga sudah berasal dari besaran-besaran yang lainnya, sehingga membentuk suatu besaran yang baru lagi. Gitu. Nah, untuk besaran pokok sendiri, ini ada 9 teman-teman untuk macam-macamnya dari besaran pokok itu sendiri.
Nah, yang pertama yaitu ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, dan juga sudut bidang datar maupun sudut ruang. Nah, di dalam suatu besaran tersebut memiliki yang namanya satuan skala internasional, di mana kita sebutnya sebagai satuan SI. Nah, di mana satuan ini berlaku secara internasional. Jadi semua orang, jika memang dihitungnya sebagai meter, maka meter satuan tersebut sudah bisa digunakan secara umum, tidak berubah-ubah nilainya. 1 meter ya berarti dia nilainya sama antara di Indonesia, di Amerika, di Belanda, dan juga di negara lainnya. Begitu juga untuk satuan-satuan dari besaran yang lainnya. Nah, ini untuk satuan yang kita gunakan secara SI, dan juga ada yang namanya notasi satuan. Ini biasanya kita sebut sebagai akronim dari satuan tersebut. Nah, kemudian tadi juga kita bahas mengenai besaran turunan, di mana besaran turunan adalah suatu besaran yang sudah diturunkan dari besaran pokoknya. Misalkan nih, teman-teman tahu bahwa rapat massa. Rapat massa ini merupakan turunan dari besaran massa dan juga volumenya. Nah, sehingga di sini sudah ada 2 besaran yang digunakan. Nah, itulah yang disebut sebagai besaran turunan. Begitu juga dengan tekanan, gaya, energi, kecepatan, daya, frekuensi, beda potensial, dan sebagainya. Nah, sekarang teman-teman, coba kalian amati di sekitar lingkungan kalian dan tuliskan besaran turunan selain yang tertera di samping pada kolom yang ada di atas ini. Silahkan dituliskan. Nah, itu tadi mengenai besaran. Kalau kita sudah tahu besarannya, maka kita juga akan mengetahui yang namanya satuan dari suatu pengukuran, di mana itu adalah merupakan pembanding dari suatu besarannya itu sendiri. Nah, satuan ini menjadi suatu patokan bagi semua orang. Tadi kita sudah singgung yang namanya satuan sistem internasional atau satuan SI, di mana satuan SI itu berlaku untuk kondisi dimanapun, kapanpun, dan digunakan oleh semua orang. Semuanya sama. Jadi kalau misalkan teman-teman anggaplah penggaris ini tanah ini luasnya adalah 1 meter persegi. Nah, otomatis di sini di Indonesia maupun di Amerika Serikat juga akan menggunakan pengukuran yang sama untuk sistem yang sudah dijadikan patokan secara internasional tersebut. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya dimensi dari suatu besaran tadi. Dimensi ini tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Dari 7 besaran pokok yang kita bahas tadi, dari 9 besaran pokok yang sudah kita bahas, hanya ada 7 besaran pokok yang memiliki dimensi. Sedangkan 2 besaran pokok tambahan itu dia tidak memiliki dimensi. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan dimensi adalah ini teman-teman, di kolom yang paling kanan. Di sini panjang itu didimensikan sebagai L atau length dalam bahasa Inggris ya. Kemudian massa tetap massa, kemudian waktu time sehingga dimensinya kita tulisnya sebagai T. Kemudian arus karena dia didimensikan sebagai I ya, current. Kemudian suhu ini didimensikan sebagai O, dan juga intensitas cahaya juga I. Itu juga dengan jumlah zat atau N. Nah, ini merupakan dimensi-dimensi dari 7 besaran pokok. Sedangkan yang sudut bidang datar maupun sudut ruang, dia tidak memiliki dimensi, teman-teman. Nah, itu tadi tentang besaran, satuan, dan juga dimensi. Sekarang coba kita bahas mengenai latihan soalnya ya. Tentukan suatu besaran dan satuan yang tertera pada soal-soal tersebut dan silakan selesaikan masing-masing. Lalu, bagaimana sih caranya kita melakukan pengukuran suatu benda? Oke, marilah kita simak video berikut ini.